Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Hardandi, mahasiswa semester 4 kelas D dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan terkait pelaksanaan pembelajaran menulis berkenaan dengan topik observasi, yaitu analisis strategi pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan pada siswa atau siswi kelas 12 MAN 1 Karawang. Pertama, ada landasan teori pembelajaran menulis. Hakikat pembelajaran menulis. Menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang dan membuat surat dengan tulisan. Menurut Juhari, menulis merupakan suatu keterampilan yang dapat dibina dan dilatihkan. Hal ini senada dengan pendapat Ebo bahwa setiap orang bisa menulis. Artinya, kegiatan menulis itu dapat dilakukan oleh setiap orang dengan cara dibina dan dilatihkan. Banyak tulisan yang memberikan inspirasi kepada kita, misalnya novel, puisi, cerita pendek, naskah film, surat, artikel, laporan, resensi, dan esai. Semua hasil tulisan ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi semuanya sama dalam satu hal, yaitu merupakan hasil tulisan. Biasanya berbagai tulisan memiliki tujuan, yaitu menghibur, menyampaikan informasi, membujuk, dan mendidik. Dalam pembelajaran siswa hendaklah diarahkan ke pengembangan potensi diri sendiri. Segala masalah kebahasaan yang perlu dimainkan di sekolah haruslah juga sesuai dengan zamannya. Kata, kalimat, paragraf, bahkan tulisan harus bernuansa kekinian. Sumber bahasa yang digunakan oleh guru juga harus mengacu ke minat dan harapan siswa. Dengan demikian, siswa dapat tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Rosatani Susanti menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam menulis itu berbeda-beda. Ada yang andal dan ada pula yang kurang andal. Memang menulis bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun menulis juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang mudah untuk dilakukan bagi yang suka menulis. Kemampuan menulis akan diperoleh jika ada motivasi yang kuat untuk terus mencoba dan belajar, yaitu dengan membaca dan praktik belajar. Ada 4 karakteristik keterampilan menulis yang sangat menonjol, yaitu keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks, keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik, keterampilan menulis bersifat mekanistik, dan penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif. Kemudian ada metode pembelajaran menulis. Pertama, metode langsung. Kedua, metode komunikatif. Ketiga, metode tematik. Keempat, metode integratif. Kelima, metode konstruktivistik. Dan keenam, metode konstekstual. Kedua, strategi dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Menurut Bratawijaya dalam Rosatani Susanti mengartikan bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk kemudian dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Kemudian ada secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Hasil penelitian terkait strategi pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. 1. Keberlangsungan proses pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan yang diterapkan adalah menerangkan materi melalui voice note di WhatsApp group, memberikan materi secara tulisan berupa ketikan langsung di WhatsApp group, membagikan materi berupa file PDF, dan mengirim video berupa materi melalui YouTube. Kemudian, peserta didik membaca materi atau mendengarkan suara dari guru yang telah menerangkan materi. Selanjutnya, peserta didik akan disuruh mencari referensi di buku atau Google
Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. 2. Keberlangsungan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring dalam jaringan, maka dalam hal ini memerlukan penggunaan media sebagai alat pembelajaran yang membantu keberlangsungan pembelajaran antara guru dan peserta didik. Untuk itu, pelaksanaan pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan pada siswa kelas 12 MAN 1 Karawang menggunakan media WhatsApp, Google Classroom, dan YouTube. 3. Faktor penunjang keberhasilan pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan pada siswa kelas 12 MAN 1 Karawang adalah saat sesi tanya jawab ketika telah selesai presentasi yang dilakukan peserta didik melalui pesan suara di WhatsApp grup. Sesi tanya jawab tersebut melibatkan guru dan peserta didik. Jadi, setelah siswa presentasi, guru akan bertanya berkaitan dengan materi yang dijelaskan siswa tersebut. Selain itu, dalam hal pengerjaan tugas pun menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. 4. Kiat dalam penyampaian materi dilakukan dengan guru menjelaskan poin-poin materi surat lamaran pekerjaan, lalu siswa disuruh untuk mencari referensi dari buku, LKS, atau Google. Kemudian, siswa memaparkan atau menjelaskan mengenai materi yang telah dicari tersebut. Selain itu, dengan penggunaan media WhatsApp Group, guru melakukan tanya jawab kepada siswa yang kurang mengerti tentang materi pembelajaran serta melakukan diskusi. 5. Hal yang membuat menarik dari proses pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan jawaban siswi adalah bahwa siswi tersebut merupakan tipe anak yang menyukai dalam segi presentasi. Hal tersebut dikarenakan teknik guru yang meminta siswa atau siswi untuk presentasi, sehingga senang akan mencari tahu bahan materi untuk dipresentasikan. Selain itu, menurutnya juga, ketika presentasi akan meningkatkan kemampuan dalam public speaking. Secara personal, memang siswi tersebut merupakan anak yang aktif dan kritis. 6. Menulis surat lamaran pekerjaan tentunya harus memerhatikan kaidah dan sistematika yang berlaku agar dapat menghasilkan tatanan penulisan yang baik dan benar. Oleh sebab itu, menurut salah satu siswi menyatakan bahwa surat lamaran pekerjaan yang baik harus mempunyai bentuk yang menarik, menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas sesuai dengan EYD, menggambarkan kemampuan pelamarnya, dan tepat pada sasaran. Selain itu juga harus lengkap unsur-unsur surat lamaran pekerjaannya seperti tempat dan tanggal penulisan surat, lampiran, maksud surat, alamat surat, dan lain-lain, serta perhatikan pula unsur kebahasaannya. 7. Jika melihat kondisi dan keadaan yang sedang mengalami pandemi berkaitan dengan masyarakat yang hendak melamar pekerjaan, ada cara atau kiat menurut salah satu siswi dalam menyusun dan membuat surat lamaran pekerjaan yang dibutuhkan, yaitu buat surat lamaran pekerjaan yang kreatif. Hal tersebut dapat membuat perusahaan, badan usaha, atau instansi tertarik untuk membacanya. Dapat dilakukan dengan cara menjelaskan lebih detail tentang kemampuan yang dimiliki diri sendiri dan pastikan salah satu kemampuan tersebut menarik atau punya nilai lebih dibandingkan dengan orang lain atau surat lamaran pekerjaan orang lain. Di samping itu pula, jika menulis surat lamaran pekerjaan dengan tulis tangan, pastikan tulisannya rapih dan tetap perhatikan struktur dan unsur kebahasaan. 8. Berdasarkan observasi yang dilakukan, tujuan pembelajaran surat lamaran pekerjaan adalah agar peserta didik memahami materi dan dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Manfaat dari surat lamaran pekerjaan adalah peserta didik dapat membuat surat lamaran pekerjaan secara personal dengan menerapkan pengetahuan yang mereka dapat dari pembelajaran. 9. Hambatan yang terkesan sulit dalam pembelajaran tersebut adalah saat pemberian tugas surat lamaran pekerjaan ada paragraf yang harus mencantumkan asal atau dari mana berita tersebut didapatkan dan juga harus memberikan bukti berupa print poster atau website dari berita lowongan pekerjaannya. 10. Terkait dengan pemberian tugas, ada beberapa macam penugasan yang diberikan. Pertama, menganalisis struktur surat lamaran pekerjaan. Kedua, presentasi mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan materi yang lainnya. Dan ketiga, membuat surat lamaran pekerjaan secara tulis tangan di kertas folio berdasarkan fakta dan disertai bukti, print poster atau website berita lowongan pekerjaannya.
11. Berkenaan dengan pemahaman yang didapatkan, tentunya ada di antara siswa yang masih belum memahami materi pembelajaran surat lamaran pekerjaan. Terkait dengan hal itu, siswa yang belum paham akan dipersilakan untuk bertanya kepada guru atau meminta guru untuk mengulangi kembali dalam menjelaskan bagian yang tidak dipahaminya. 12. Kekurangan dan kelebihan dalam metode pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. Kelebihannya adalah sebelum masuk dalam materi pembelajaran, siswa terlebih dahulu membaca materi dan mencoba untuk menganalisis materi tersebut, sehingga siswa mempunyai gambaran tentang surat lamaran pekerjaan sebelum dijelaskan oleh guru. Selain itu, metode presentasi yang kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab juga membawa pengaruh positif bagi siswa dalam memahami materi surat lamaran pekerjaan. Kekurangannya adalah guru hanya menjelaskan melalui pesan suara. Hal tersebut membuat siswa hanya bisa mendengarkan tanpa melihat secara langsung atau visual berkenaan penjelasan materi dari guru, tetapi sedikit memperjelas hanya melalui video dari YouTube. Guru tidak berinisiatif untuk melakukan kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Dan 13. Terkait pelaksanaan dalam setiap akhir pembelajaran akan ada suatu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh guru adalah menyuruh siswa untuk mengisi evaluasi di LKS dan mengerjakan ulangan melalui Google Formulir. Dan dari siswa adalah akan belajar sebelum ada ulangan, seperti membaca materi-materi dan menghafal beberapa poin pentingnya. Sekian hasil observasi yang telah dilakukan dan disampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.